Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan sekarang kita masuk ke dalam segmen khusus ngaji yuk bersama Ustadz Syam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Sadaqallahul azim. Ma tayassara minal Qur'an min surati Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah favorit ketika seseorang sholat sendirian gitu ya. Jadi kalau lagi sholat sendirian di rumah, bacaannya selalu kul ya kulhu atau kul a'udzu birabbil falaq wa rabbin nas atau inna a'tayna wal asri atau sepanjang-panjangnya ya wadduha. Namun itu bukanlah suatu masalah karena seorang sahabat pun pernah melakukan hal demikian, maka sahabat yang lainnya protes. Ya Rasulullah, dia kalau jadi imam selalu kul ya kulhu. Maka itu adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kata Rasulullah, maka dia dicintai oleh dua surah itu. Tapi sebagai muslim yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menurunkan surah ini saja, tapi Allah menurunkan banyak sekali surah, 114 surah. Kemudian Allah menurunkan banyak sekali ayat untuk menjadi hudan, untuk menjadi petunjuk bagi kita semua. Di awal kita akan belajar sedikit tentang bagaimana membaca dengan benar Al-Quran, membaca huruf per huruf, karena Al-Quran itu satu hurufnya bernilai pahala. Rasulullah tidak katakan alif lam mim satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka setiap huruf Al-Quran adalah bernilai ibadah bagi kita. Bukan hanya yang membacanya, tapi juga yang mendengarkannya akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita mendalami dari makna-makna Al-Quran itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita masih ingat pelajaran sebelumnya ketika membaca bismillah itu rahimnya itu adalah mad arid lis sukun. Maka jangan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kadang-kala memberi sambutan atau pidato ketika dia berbicara depan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya matnya dipanjangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, maka ketika membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang waktunya singkat, lebih baik tidak lengkap Bismillah. Lebih baik Bismillah daripada Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia memendekkan rahimnya, ya. Maka lebih bagus ketika dia membaca Bismillah saja, cukup sampai di Allahnya saja, Bismillah. Nah, Qul huwallahu ahad dimulai dengan huruf Qaf, ya. Qaf itu beda dengan Kaf, ya. Ketika Qaf itu lebih tebal sedikit. Qaf, Qul artinya katakan. Tapi kalau pakai Ka, Kul, ya, Kul, maka artinya makanlah, ya. Kul, makanlah gitu. Kalau Qul pakai Qaf itu artinya adalah katakanlah. Qul huwallahu ahad. Kembali lagi di ayat ini kita belajar dua jenis ha. Ya, kalau di Indonesia cuma satu ha. Kalau di Arab ada ha dan ada ha.
Qul huwa pakai huruf ha. Qul huwallahu, qul huwallahu ha. Allahu ahad. Barulah di sini kita pakai ha. Ahad. Nah, ada yang sangat penting ketika fathah bertemu dengan Allah, huwallah, ya. Ini huwa huruf fathah bertemu dengan Allah, maka dia tafkhim, maka dia tebal. Huwallah. Ketika dia berbaris dhamma bertemu dengan Allah, maka dia juga tebal. Allah, ya. Yadullah fauqa aidihim. Yadullah, maka dia Allahnya Allah. Tapi ketika berbaris kasrah, bismillah, nah, Allahnya jadi tipis. Bismillah, ya. A'udzu billah. Beda kalau orang mengatakan insya Allah, Allahnya jadi tebal. Maka qul huwallahu ahad. Ya, ini aslinya ahadun. Aslinya ahadun, tapi karena berhenti disukunkan ahad menjadi qalqalah. Qalqalah apa namanya? Qalqalah yang lebih tebal. Kalau bahasa istilah Arabnya qalqalah kubra, qalqalah yang besar karena berada di akhir kalimat, maka dia lebih tebal. Ahad. Maka dia menjadi ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, nggak usah ragu-ragu menyebutkan e-nya gitu. Ahad. Karena banyak juga yang kayak kita kalau ngaji tuh sok cantik gitu ya. Qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Keluarkan saja. Ya, kembali lagi ke dal. Dal itu adalah tipis ya. Ahad, ya. Maka qul huwallahu ahad. Nah, ada yang sangat penting ketika Anda membuka mushaf, maka biasanya di bawah ahad itu ahadun ini nomor ayat, maka setelahnya ada Allahu dan di bawah ini ada nun kecil. Nun kecil. Gimana cara bacanya? Ketika Anda sambung ahad ke Allahu, ahadun ke Allahu, maka unnya berubah menjadi u. Ya. Qul huwallahu ahadu dan nunnya terbaca berbaris kasrah atau bawah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Jadi bukan qul huwallahu ahadullahus samad, tidak. Tapi ada nun wasal di sini, nun pengganti ahadunillahus samad. Nah, Masya Allah. Qul huwallahu ahad. Dari satu ayat ini turun berkenaan dengan para penyembah berhala yang datang ke Ka'bah. Mereka datang dengan membawa Tuhan mereka masing-masing, mereka datang dengan membawa sesembahan mereka masing-masing, lalu digantung di pinggirnya Ka'bah. Lalu ditanya, kalian menyembah apa? Kalian menyembah itu patung-patung kalian? Lalu kata mereka, tidak, kami menyembah Allah. Lalu untuk apa mereka? Oh enggak, ini cuma sarana aja menuju Allah Subhanahu wa taala. Oh, turun ayat ini, qul huwallahu ahad. Tidak pakai yang seperti itu. Allahu ahad, ahadiyat. Ya, qul huwa Allahu ahad. Nah, ini turun berkenaan dengan sesembahan pada masa lalu. Sekarang manusia tetap ada yang seperti ini tapi melalui sesembahan yang lainnya. Apa yang masuk ke dalam hatinya? Ini sebagai ilustrasi. Seseorang yang full perutnya atau lambungnya dengan makanan yang halal, dikasih yang haram, tidak mau lagi makan. Kenapa? Karena udah kenyang gitu. Makanan halal sudah memenuhi perut saya. Tapi bagi orang-orang yang sedang kelaparan, tidak ada makanan halal di dalam perutnya, dia akan mencari makanan apapun itu. Apapun makanan yang ada di depannya, dia akan memakannya. Kenapa? Saya memang dalam keadaan lapar gitu. Seseorang yang tidak ada Allah di dalam hatinya, dia akan mencari sesembahan yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak menemukan Allah dalam hatinya.
Ada seseorang yang mungkin di zaman dahulu menjadikan berhala di dalam hatinya. Kalau sekarang berhala kita apa? Berhala kita sekarang termasuk game online. Berhala kita sekarang termasuk orang-orang yang menuhankan badinya. Pokoknya selalu merasa bahwasanya tersinggung kalau dibilang gini, lo kayaknya gendutan deh. Lo kayaknya gendutan, itu berasa terhina banget dirinya. Kalau dibilang gendutan dikit dia merasa terhina banget. Karena dia menuhankan body, goalnya itu adalah bodinya. Padahal goalnya seseorang yang beriman adalah apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Goalnya seorang yang beriman adalah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tidak ada Allah di dalam hatinya, maka dia akan mengisi dengan yang lainnya. Ada yang mengisinya dengan kecantikannya, ada yang mengisinya dengan uang, habis waktunya hanya dengan uang. Ada yang mengisinya dengan cinta kepada keluarga. Oh, apakah cinta kepada keluarga tidak baik? Baik, tapi Allah is number one. Allah selalu ahad. Allah selalu yang nomor satu. Allah yang memenuhi hati seseorang. Ini baru makna daripada ahad ini. Qul huwallahu ahad. Engkau yang berada di dalam hatiku. Maka ada ayat begini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kata Allah, wahai segenap manusia, ma gharrak. Apa yang membuatmu berpaling daripada Tuhan yang maha agung, yang maha mulia? Ternyata yang membuat mereka berpaling, satu, pekerjaan. Kedua, cinta kepada yang lainnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesembahan pada zaman milenial, sesembahan pada zaman modern ini bukan lagi Tuhan-Tuhan yang lain yang dibuat oleh manusia, tapi adanya Tuhan-Tuhan yang dibuat dari diri kita sendiri, egoisme diri sendiri, sehingga melakukan rasis kepada orang lain, sehingga melakukan ini kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi hatinya dengan ahad, dengan ahadiyat. Qul huwallahu ahad. Sambung ayatnya. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Mim sukun ketemu dengan ya tidak berdengung, maka jangan lam yalid wa lam yulad. Ada orang yang jadi imam mentang-mentang suaranya bagus, lam yalid wa lam yulad. Wah, makmumnya di belakang, masya Allah, qori ini di depan ini yang jadi imam. Padahal salah, nggak boleh lam yalid, nggak boleh. Langsung lam yalid wa lam yulad. Tadi kita bahas sedikit tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Ini pelajaran anak kecil yang sangat berfungsi sampai sekarang. Sampai dewasa pun kalau mau ingat gampang sekali. Baju di toko. Setiap ketemu huruf ba, maka dia qalqalah. Ab. Setiap bertemu dengan ja, maka dia qalqalah. Aj. Setiap ketemu dengan dal, maka dia qalqalah. Ad. Setiap bertemu dengan to, langsung qalqalah. Alto. Bertemu dengan qaf, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, dia ada qalqalahnya. Tapi ada perbedaan ketika dia berada di tengah kalimat. Seperti lam yalid wa lam yulad. Nah, disinilah ulama kita memberi nama. Satu namanya kubro, satu namanya sugro. Ya. Tapi tidak usah dihafal istilah ini. Ini tidak menambah iman seseorang, hanya mempermudah. Tapi kalau istilah ini mempersulit Anda, lebih baik jangan dihafal. Karena kadangkala kita sibuk menghafal teorinya, pas bacanya ini apa ya? Ini izhar, ikhfa, apa idgham ya? Ini apa ya? Idgham apa nih ya? Ini mad apa nih ya? Sehingga menyulitkan malah. Ya, jadi langsung praktek itu lebih bagus. Bagaimana teknik Rasulullah belajar Al-Quran? Isma' wa tasmi, isma' wa tasmi. Dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan. Jadi kalau Anda membaca tajwid yang membuat Anda lebih kesulitan, lebih baik Anda mendengarkan syekh-syekh yang benar bacaannya, lalu setelah itu perdengarkan bacaan Anda kepada orang yang benar bacaannya. Itu lebih bagus, lebih gampang. Lam yalid wa lam yulad. Beda de-nya yang ini dengan yang ini. Kenapa? Satu berada di akhir kalimat, satu berada di tengah-tengah. Apa bedanya? Ketika yang di tengah ini lam yalid wa, seakan-akan dia langsung menyebutkan wa-nya. Lam yalid wa
berjalan dia. Lam yalid wa lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Beda kan? Lam yalid wa lam yulad. Berbeda ketika kita menyamakan ini dengan yang ini. Apa bedanya? Coba disamakan. Lam yalid wa lam yulad. Kalau itu disamakan seperti itu. Tapi ada perbedaan. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini. Wa lam yakun. Ada lagi mim ketemu ya. Tidak berdengung. Wa lam yakul. Nun ketemu dengan lam, melebur ke lamnya. Yakullahu, langsung ke lam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Walaupun ada kiraat lain membaca kuf'an ahad. Kalau kiraat kita Hafiz an Asim membacanya kufuwan ahad. Ini tanwin an ketemu dengan hamzah. Ketemu dengan hamzah, maka dia tidak boleh kufuwan ahad. Enggak. Tapi langsung kufuwan ahad, kufuwan ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Bacaan kedua, qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat teman-teman kadang-kadang sibuk menanyakan ini nagom apa, ini ras, bayati, apa segala macam. Semua bisa indah kalau kita memperbaiki yang namanya makharijul huruf dan tajwidnya. Insya Allah Allah mudahkan kita membaca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam, nikmat banget ya kita belajar ngaji tadi ya. Dan pemirsa di rumah, insya Allah sesaat lagi kita akan menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk bersama guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.